Natal itu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kapan ada seorang muslim yang mengatakan selamat Natal, berarti dia mengatakan selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Instansi-instansi itu sebagai penghormatan, penghargaan. Kemudian ada juga pondok pesantren yang mereka merayakan Natal. Bikin spanduk selamat Natal, kemudian di panggung itu ada sholawatannya, ada baca Qur'annya, ada tausiahnya. Sahabatku, akhwa fillah, antum sebut ini toleransi, itu adalah toleransi kebablasan. Jangan kau pernah ajari umat Islam untuk toleransi. Kalau engkau mengajari umat Islam untuk toleransi, seolah-olah engkau mengajari ikan berenang. Kalau kau mengajarkan kami umat Islam untuk toleransi, seolah-olah engkau mengajarkan gula itu untuk manis. Tak perlu kau ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, akhwa fillah. Sekarang ini kita berada pada bulan Desember, sehingga ketika kita membuka media sosial, maupun itu di TikTok, Instagram, Facebook, kemudian kita melihat status WhatsApp, itu Masya Allah, semuanya ramai membicarakan tentang Natal. Dan kita melihat bagaimana ada beberapa kepala daerah yang memberikan sebuah maklumat, pengumuman atau instruksi untuk apa? Untuk menjadi bagian dari perayaan hari Natal itu. Jadi memasangkan bendera di instansi-instansi itu sebagai penghormatan, penghargaan. Kemudian ada juga pondok pesantren yang mereka merayakan Natal. Bikin spanduk selamat Natal, kemudian di panggung itu ada sholawatannya, ada baca Qur'annya, ada tausiahnya. Sahabatku, akhwa fillah, antum sebut ini toleransi, itu adalah toleransi kebablasan. Jangan kau pernah ajari umat Islam untuk toleransi. Kalau engkau mengajari umat Islam untuk toleransi, seolah-olah engkau mengajari ikan berenang. Kalau kau mengajarkan kami umat Islam untuk toleransi, seolah-olah engkau mengajarkan gula itu untuk manis. Tak perlu kau ajarkan, kami sudah paham dan ahli dalam itu. Kita pelajari saja beberapa riwayat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih buah anggur sama jeruk sama orang Yahudi. Dimakan sama Nabi sampai habis. Itu sahabat-sahabat di belakang heran. Mereka cuma diem. Ini kok tumben Nabi dikasih makan terus nggak bagi-bagi sama kita. Yahudi ini nanya, ya Muhammad, apakah buah yang saya berikan kepadamu manis, enak, segar? Apa kata Rasulullah? Ini enak banget buah. Dihabisin sama Nabi habis. Ini orang Yahudi pergi. Begitu pergi, Rasul lihat ke wajahnya sahabat. Sahabat, ya Rasul, kami pengen tanya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kamu nggak perlu nanya. Saya tahu apa yang ingin kau tanyakan. Kenapa saya tidak memberikan kamu dari buah jeruk dan anggur tadi? Karena anggurnya, jeruknya asam. Kalau saya berikan kepadamu, maka wajahmu ini akan berubah mengkeruk. Pundakmu ini bisa naik karena saking asamnya. Nanti takut menyinggung orang Yahudi itu. Ternyata asam, tapi apa kata Nabi? Enak kok. Cuma nggak pengen menyinggung perasaan orang Yahudi tadi. Antum lupa bagaimana sikap seorang muslim itu kepada non-muslim. Nabi setiap pengen berangkat sholat diludahi. Nabi berangkat sholat hari kedua diludahi, ketiga diludahi, hari keempat nggak ada yang ludahin. Setiap Nabi diludahi, Nabi itu senyum, nggak pernah marah. Kemudian hari keempat begitu nggak ada yang ludahin, pulang sholat Nabi cari. Setiap hari saya berangkat ke masjid, ada yang meludahi saya. Kok hari ini nggak ada? Ditanya, mana orang yang sering meludahi saya? Mana orang pemilik rumah ini? Kata tetangganya, sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Kami nggak tahu ya Rasul. Rasul buru-buru pulang ke rumahnya
Semua makanan yang ada di rumahnya diambil semuanya, kemudian berangkat ke rumah orang yang suka meludahinya. Diketuk pintunya. Siapa di luar? Saya Muhammad, kata baginda tercinta Rasulullah SAW. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Orang ini kaget. Silahkan masuk. Dia menggigil. Rasul ini pasti marah dengan saya. Setiap hari saya ludahi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Kamu sakit ya, kamu sakit apa? Ini makanan buat kamu ya Allah. Itu akhlak Rasulullah. Ini orang kafir nih nangis, netes air matanya. Apa kata dia? Sahabat-sahabatku, karibku, teman-temanku, keluargaku. Begitu aku sakit, nggak ada satupun yang datang menjengukku. Tapi engkau, aku ludahi, aku caci maki, aku sakit. Engkau orang pertama yang datang menjengukku. Saksikan ya Muhammad, aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lihat tuh. Itu akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang non-Muslim. Islam itu mengajarkan kita rukun antar umat beragama, tapi bukan berarti rukun dengan antar agama. Kalau bersosial silahkan kita berbagi. Kalau urusan sosial silahkan kita saling membantu, kita akur, kita saling mendukung, kita saling menguatkan kepada tetangga kita, teman-teman kita yang non-Muslim. Tapi kalau sudah urusan ibadah, tidak boleh. Natal haram, Natal haram. Kenapa haram? Antum tahu nggak sih arti Natal itu apa? Natal itu artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Jadi kapan ada seorang Muslim yang mengatakan selamat Natal, berarti dia mengatakan selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Boleh nggak kita ngucapin? Gak boleh. Antum aku Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Gak boleh. Haram seorang Muslim untuk mengucapkan itu. Tapi hanya di lisan, beda di hati. Di lisan mengucapkan selamat Natal. Tapi di dalam hati ini, lam yalid wa lam yulad. Allah ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di hatinya tetap Allah. Gak boleh. Antum bilang mengucapkan Natal itu cuma di lisan, bukan di hati. Di hati beda, tetap saja. Kalau antum mau bermain sama kata-kata gini deh. Coba antum bercanda sama istri. Nggak, belajar fikih kan? Antum Islam belajar fikih. Coba antum ngomong ke istri. Saya ceraikan engkau. Saya talak engkau. Usir istri. Begitu istri udah ambil barang-barangnya, maaf, tadi cuma bercanda kok, cuma di lisan, di hati beda. Besok gitu lagi. Besoknya lagi gitu lagi. Sampai 3 kali antum melakukan itu coba. Tanyakan sama kiai-kiai setempat, boleh nggak kiai? Nah, makanya nggak boleh. Di sini ada beberapa hadis. Inna likulli qaumin inda wa hadza induna. Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya. Dan hari rayanya umat Islam yaitu adalah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Gak ada hari raya setelah itu. Kemudian di hadis yang lain pun dikatakan, Ijtanibu a'da Allahi fi indihim. Jauhilah oleh kalian musuh-musuh Allah, orang kafir pada hari raya mereka. Ini hadis yang pertama tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang kedua tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Al-Baihaqi. Ini hadisnya semuanya kuat ini, Masya Allah. Jangan mengucapkan hari raya Natal, selamat Natal. Karena itu bukan hari rayanya umat Islam. Tapi kita umat Islam nggak boleh melarang mereka. Antum, ada sejarah deh. Dulu ada ormas keras. Anarkis. Katanya keras, anarkis. Tapi ketika peringatan Natal 25 Desember itu apa yang mereka lakukan? Mereka menjaga gereja-gereja. Mereka mempersiapkan lahan parkir. Luar biasa, membantu parkirnya. Padahal dibilang keras, itu toleransi. Silahkan bantu mereka. Jangan pernah larang agama apapun melakukan ibadah mereka. Kita harus melindungi bahkan. Kita harus menjaga mereka bahkan. Enak nggak sih
Kita umat Islam salat Idul Fitri, yang jaga siapa? Saudara-saudara teman-teman kita yang non-muslim. Begitu non-muslim lakukan ibadah, kita umat Islam yang jaga rumah ibadah mereka. Jangan sampai diserang saat mereka ibadah. Nah, itu toleransi. Itu toleransi, bukan ikut ibadah di dalamnya. Nggak boleh. Orang kafir. Toleransi. Ikut Idul Fitri, ikut salat Jumat. Itu bukan toleransi namanya. Kita umat Islam, Natal masuk ke gereja. Oh, anak-anak pesantren dimasukin ke gereja. Itu antum lucu. Makanya orang non-muslim tuh nggak usah deh. Walaupun dia pejabat tinggi, punya uang, kasih bangunan untuk pondok pesantren banyak. Jangan kok datang ke pesantren. Bukan Islam, antum panggil ustaz. Dijemput sama kiainya dikalungin sorban. Disuruh pidato lagi depan santri di dalam masjid. Dalam masjid. Aduh ya Allah. Pantas banyak bencana yang turun. Jangan. Walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah berhenti rela kaum Yahudi dan Nasrani sebelum kita mengikuti agama mereka. Antum mengucapkan selamat Natal itu bagian dari mengikuti agama mereka. Maka haram seorang muslim mengucapkan selamat Natal, itu enggak boleh. Haram. Jangan mengikuti mereka. Karena kita memiliki ajaran masing-masing, cara ibadah masing-masing, enggak usah saling mengganggu. Ya, haram mengucapkan Natal, tapi jangan ganggu mereka untuk melakukan ibadah tersebut. Bahkan kalau bisa kita bantu mereka untuk menjaga gereja-gereja mereka. Kita bantu mereka, kita jaga-jaga gereja-gereja mereka. Jangan sampai ada oknum-oknum yang ingin mengganggu mereka dalam urusan beribadah kepada Tuhan mereka. Saya tuh banyak teman-teman loh. Dulu pas masih kuliah, pas banget di seberang kos itu orang Kristen. Antum tau nggak? Pertama kali kita ngobrol, saya tuh kayaknya segan banget pengen pamit untuk sholat. Padahal udah azan di masjid. Apa dia bilang? Udahan bro, ini udah azan, lu sholat dulu aja. Gue mau mandi. Masya Allah. Dia yang nyuruh gue sholat. Padahal itu orang apa coba? Non-muslim, orang Kristen. Itu kan cakep yang begitu. Cakep. Dulu di sebuah perusahaan saya pernah bekerja. Itu ada pendeta bahkan. Itu pendeta setiap Jumat dia bilang, di sini masjid dekat nih, antum sholat Jumat di sana. Itu masjid ada tuh, antum Jumatan di sana. Tiap Jumat begitu. Itu cakep. Ya, jadi jaga akhlak kita, jangan mengikuti hari-hari raya orang lain. Bahkan ini yang terakhir ada satu hadis ini, la tatba'unna sanana man kana qablakum. Sesungguhnya engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Siapa mereka? Orang Yahudi dan Nasrani. Shibran, sehasta demi sehasta. Wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal. Bahkan di sini dikatakan seandainya dia masuk dalam lubang biawak sekalipun kau akan mengikutinya. Ad-dhaf itu sebetulnya bukan biawak ya. Kalau kata Habib Bahar bukan biawak. Ad-dhaf itu seperti biawak, cuma bukan biawak. Lubangnya berliku-liku. Kenapa dicontohkan ad-dhaf? Karena berliku-liku, susah ngikutinnya. Tapi walaupun susah ngikutinnya, kita masih mau mengikutinya. Itulah bodohnya kita. Jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang cerdas. Jangan kau ajari umat Islam toleransi. Jangan ucapkan selamat Natal. Rukun antar umat beragama, tapi bukan berarti rukun antara agama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.